warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya teman-teman. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Ar-Rasyid Alato, MPD MH, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Islam pada semester 3 atau pada semester ini. Dan juga yang saya banggakan rekan-rekan mahasiswa seperjuangan saya, teman-teman sekelas saya, dan seluruh teman-teman yang menonton video saya atau yang menyaksikan video saya kali ini. Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya pada hari ini, saya masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk melaksanakan ujian akhir semester dengan mata kuliah Hukum Islam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Elsa Rosintia Putri, biasa dipanggil Elsa, dengan NIM 240712609934. Saya dari Offering B Hukum, Prodi Hukum Fakultas Ilmu Sosial. Di video kali ini, saya susun video kali ini secara khusus sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik saya dalam memenuhi tugas UAS atau ujian akhir semester dalam mata kuliah Hukum Islam. Sebagaimana instruksi yang telah diberikan, saya akan memaparkan jawaban atas 12 pertanyaan krusial atau 12 pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen pengampu dalam ranah hukum Islam secara lisan dan melalui video seperti ini. Sebelum saya masuk atau mengajak teman-teman masuk ke dalam video saya, izinkan saya memberikan sedikit pengantar mengapa diskusi mengenai hukum Islam ini menjadi sangat relevan dalam studi hukum kita saat ini. Di Indonesia sendiri, sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila, memiliki karakteristik unik di mana hukum yang berlaku merupakan hasil sintesa dari berbagai sistem hukum, termaksud hukum Islam itu sendiri, teman-teman. Nah, memahami hukum Islam bukan hanya tentang memahami doktrin agama saja, tetapi melainkan memahami bagaimana keadilan ilahiyah bertransformasi menjadi keadilan praktis dalam kehidupan berbangsa dan tentu saja bernegara. Itu. Hukum Islam sendiri menawarkan perspektif yang komprehensif mulai dari urusan privat seperti pernikahan, kewarisan, hingga urusan publik seperti ekonomi syariah dan juga perlindungan sosial. Oleh karena itu, dalam mungkin sekitar 30 menitan ke depan, saya akan mencoba mengulas pertanyaan-pertanyaan ujian ini bukan sekedar hanya sebagai hafalan saja, melainkan sebagai sebuah analisis hukum yang mendalam. Saya akan mencoba menghubungkan teori-teori klasik dengan realitas hukum positif yang berlaku di Indonesia saat ini. Saya juga berharap agar pemaparan lisan yang saya paparkan di video ini dapat mencerminkan sejauh mana pemahaman saya terhadap materi yang telah diberikan oleh dosen pengampu atau yang telah disampaikan selama satu semester ini di semester 3. Saya juga menyadari bahwa ujian lisan melalui media digital seperti ini menuntut konsentrasi dan pemahaman substantif yang kuat, sehingga saya sudah sedikit mempersiapkan diri untuk memberikan penjelasan. Nah, semoga penjelasan saya bisa diterima dan tersampaikan kepada para atau teman-teman yang melihat video ini. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Silakan. Kita akan menjawab pertanyaan yang pertama atau soal pertama. Secara akademik sendiri, mempelajari hukum Islam bukan hanya soal menjalankan kewajiban religius saja, tetapi atau bisa kita katakan melainkan kebutuhan objektif bagi setiap calon sarjana hukum di Indonesia khususnya. Ada 3 alasan fundamental yang harus kita pahami nih.
Alasan yang pertama adalah alasan historis, di mana hukum Islam telah hadir atau menjadi denyut nadi masyarakat Indonesia jauh sebelum hukum kolonial Belanda masuk ke Indonesia. Alasan yang kedua itu adalah alasan sosiologis, di mana kita mengingat dan kita melihat bahwasanya mayoritas penduduk di Indonesia adalah Muslim. Nah, maka interaksi sosial dan kesadaran hukum masyarakat kita sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai atau ajaran dari agama Islam seperti itu. Dan alasan yang ketiga adalah alasan yuridis, di mana hukum Islam telah bertransformasi menjadi salah satu sumber hukum material dalam sistem hukum nasional. Tanpa pemahaman mendalam tentang hukum, pemahaman mendalam tentang hukum Islam, seseorang praktisi hukum bisa dikatakan mungkin akan kurang mampu menangani sengketa hukum keluarga atau bahkan ekonomi syariah, perbankan syariah, atau perkawinan yang kini telah berintegrasi dalam yuridis pengadilan di Indonesia. Seperti itu. Lanjut menjawab pertanyaan atau soal nomor 2. Selanjutnya, mengenai kedudukannya, hukum Islam di Indonesia menempati posisi sebagai sumber hukum positif atau living law. Kita harus memahami bahwa Indonesia bukanlah negara teokrasi, namun juga bukan negara sekuler murni. Melalui prinsip ketuhanan yang Maha Esa pada sila pertama Pancasila, hukum Islam diakui sebagai salah satu bahan pembentukan hukum nasional itu. Kedudukannya sangat strategis karena ia berfungsi sebagai pengisi kekosongan hukum dan juga penyeimbang norma. Hukum Islam telah dinasionalisasikan atau dikodifikasikan ke dalam peraturan perundang-undangan resmi seperti perkawinan, terus ekonomi, dan juga perbankan syariah. Sehingga keberlakuannya memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dijamin oleh negara melalui lembaga pengadilan, seperti itu. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, atau jawaban nomor 3. Pola pemberlakuan dapat kita amati melalui 2 jalur utama. Yang pertama adalah pola formal legalistik, yaitu pola di mana aturan-aturan syariah diadopsi sepenuhnya ke dalam undang-undang resmi negara. Seperti undang-undang perkawinan, undang-undang zakat, wakaf, ya, seperti itu. Dan jalur yang kedua yaitu adalah jalur pola normatif sosiologis, yakni pemberlakuan yang didasarkan pada kesadaran hukum masyarakat tanpa perlu intervensi negara secara kaku, seperti itu. Namun tren yang kita lihat saat ini adalah kecenderungan kodifikasi, di mana norma-norma syariah yang tadinya bersifat tidak tertulis mulai diformalkan ke dalam hukum. Tertulis agar tercipta kepastian hukum bagi masyarakat, seperti itu. Selanjutnya menjawab soal nomor 4. Dalam konsep maqasid syariah, perlindungan harta atau hifz al-mal dan keturunan atau hifz al-nasab adalah pilar penting. Contoh konkretnya adalah perlindungan harta adalah larangan praktik riba dan juga gharar. Dan selanjutnya adalah, sedangkan dalam perlindungan keturunan sendiri, Islam mewajibkan pernikahan yang sah dan melarang yang namanya zina. Seperti itu. Mengapa ini penting? Karena tanpa pernikahan yang legal, garis nasab seorang anak nantinya menjadi tidak jelas, yang nantinya akan berdampak pada hilangnya hak asuh, hak waris, dan perlindungan nafkah bagi si anak ini nantinya.
Sebagaimana yang kita tahu, Islam di sini ingin memastikan bahwa setiap manusia yang lahir ke dunia dengan status hukum yang jelas atau mendapatkan status hukumnya yang jelas gitu. Selanjutnya menjawab pertanyaan nomor 5. Di sini muncul pertanyaan seperti mengapa Al-Quran dan hadis saja tidak cukup seperti itu. Kita harus memahami bahwasanya Al-Quran adalah sumber yang bersifat universal dan prinsipal. Namun, kita tahu bahwa teksnya terbatas. Sementara itu, masalah kemanusiaan akan selalu berkembang seiring berjalannya atau seiring kemajuan teknologi tanpa batas. Begitu. Disinilah peran ijma dan kias itu dibutuhkan, di mana ijma adalah kesepakatan ulama untuk memberikan legitimasi kolektif pada masalah baru, dan kias di sini juga berperan sebagai analogi atau sebagai metode logika hukum. Contohnya seperti hukum penggunaan narkoba. Meski tidak ada kata narkoba dalam Al-Quran sendiri atau dijelaskan secara rinci di dalamnya, namun sebagaimana yang kita tahu bahwasanya sifatnya atau sifat dari narkoba sendiri ini adalah merusak akal atau ilat. Sama dengan khamar atau minuman keras, sebagaimana yang kita tahu khamar itu adalah minuman keras. Maka para ulama melakukan kias untuk menetapkan hukum haram padanya. Maka narkoba itu ditetapkan sebagai hal yang haram dari kias itu atau metode analoginya gitu. Di sini ijma dan kias memastikan hukum Islam tetap hidup dan relevan sepanjang zaman atau mengikuti perkembangan zaman yang ada seperti itu. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan nomor 6 mengenai perwalian. Hukum Islam sendiri mengatur urutan yang sangat tertib atau disebut dengan tertib wali gitu. Dimulai dari ayah kandung, kakek, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki dari pihak ayah, hingga paman. Dan kakek ini tadi dari yang pihak ayah ya teman-teman. Dimana terkait pernyataan kritis. Apakah ayah biologis dari anak perempuan di luar nikah bisa menjadi wali? Jawabannya tentu saja tidak. Karena atau berdasarkan pasal 103 KHI dan hukum syar'i, anak yang lahir di luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja, tidak dengan ayahnya. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesucian lembaga pernikahan. Lalu, siapa yang berhak? Yang berhak adalah wali hakim. Ini adalah solusi legal agar pernikahan sang anak tetap sah secara agama dan negara, tanpa harus memaksakan perwalian yang secara nasab tidak sah. Karena sebagaimana yang kita tahu tadi bahwasannya, dia walaupun ayahnya adalah ayah biologis atau ayah kandung, tetapi jika dia adalah anak di luar pernikahan, maka dia tidak memiliki garis nasab yang sama dengan ayahnya. Seperti itu. Jadi ayahnya tidak bisa memaksakan diri untuk menjadi walinya, karena jika beliau memaksakan maka itu tidak akan dianggap sah secara syar'i seperti itu. Makanya ada yang namanya wali hakim seperti itu. Jika klasifikasi dari ayah sampai paman dari pihak ayah tadi tidak terpenuhi, maka solusi akhirnya adalah wali hakim seperti itu. Menjawab pertanyaan nomor ke-7. Keempat hal ini tuh sering tertukar di masyarakat atau orang awam sebetulnya ya. Jadi mari kita bedah perbedaannya secara mendalam. Waris adalah pembagian harta yang sifatnya wajib dan terjadi secara otomatis setelah kematian pemiliknya sesuai
porsi yang telah ditetapkan oleh Tuhan atau yang telah diatur sebelumnya, seperti itu. Seperti jika anak laki-laki mendapat 1/2, betul. Jika anak perempuan mendapat ya bagiannya sendiri. Gitu. Sedangkan wakaf sendiri adalah menyerahkan aset untuk kepentingan umat secara permanen saat pemiliknya masih hidup, seperti itu. Jadi kalau sudah meninggal dia tidak bisa melakukan wakaf. Selanjutnya adalah wasiat. Wasiat adalah pemberian harta yang dilakukan setelah meninggal. Namun di sini sifatnya adalah sukarela dan tidak boleh melebihi 1/3 dari total harta yang dimilikinya. Sedangkan hibah sendiri adalah pemberian sukarela murni yang diserahkan saat pemiliknya masih hidup tanpa batasan atau jumlah tertentu. Jadi tidak dibatasi ingin menghibahkan seberapa banyak, tetapi dengan catatan yang menghibahkan ini adalah orang yang masih hidup, bukan orang yang sudah meninggal. Untuk melihat perbedaan mendasarnya adalah terletak pada waktu penyerahan dan sifat keterikatannya tadi, seperti itu. Jadi ada yang setelah meninggal baru bisa memberikan, dan ada yang semasa hidupnya semasa hidupnya bisa memberikan, tapi setelah meninggal tidak bisa, gitu. Selanjutnya kita ke soal ke-8. Jadi ini jawabannya. Dalam hukum faraid, seorang atau beberapa anak perempuan bisa mendapatkan porsi yang sangat besar, yaitu 2/3 dari totalan harta yang ditinggalkan atau harta peninggalan. Syaratnya sangat spesifik. Yang pertama tentu saja anak perempuan tersebut harus berjumlah 2 orang atau lebih. Bisa 3, 4, 5 atau seterusnya, seperti itu. Yang kedua, mereka tidak memiliki saudara laki-laki. Jadi jika mereka memiliki satu saja saudara laki-laki, maka status mereka akan turun menjadi ashabah bil khair, di mana porsi laki-laki adalah 2 kali lipat dari porsi perempuan. Nah, ini menunjukkan bahwa Islam memberikan porsi yang sangat signifikan bagi perempuan dalam kondisi tertentu, seperti itu. Jadi perempuan bisa mendapatkan porsi menjadi lebih tinggi apabila dalam keturunannya hanya ada anak perempuan saja, seperti itu. Tapi jika ada anak laki-laki, maka porsi laki-laki akan lebih tinggi atau akan lebih besar daripada porsi yang dimiliki oleh anak perempuan tersebut, seperti itu. Baik, kita beralih ke pertanyaan nomor 9. Sengketa wakaf adalah masalah klasik yang sering masuk ke pengadilan atau ya sering terjadi dan diajukan ke pengadilan. Mengapa hal ini sering terjadi seperti itu? Penyebab utamanya adalah lemahnya administrasi, di mana banyak wakaf di masa lalu hanya dilakukan secara lisan saja atas dasar kepercayaan. Ketika pemberi wakaf atau wakif meninggal dunia dan harga tanah di lokasi tersebut meningkat atau ya terus seiring berkembangnya waktu, pasti harga tanah atau harga pasaran tanah itu akan meningkat. Ahli waris di sini bisa seperti anak atau cucu seringkali merasa tergiur untuk mengklaim kembali hak tanah tersebut karena tidak adanya akta ikrar wakaf atau AIW yang sah di sini. Dan juga selain itu, kurangnya pemahaman ahli waris bahwa harta yang sudah diwakafkan secara otomatis lepas dari kepemilikan keluarga dan menjadi milik umat. Nah, hal ini memicu utama gugatan tersebut. Yang pertama, karena lemahnya administrasi tadi, di mana mungkin wakif di sini kurang tahu bahwasanya untuk melakukan wakaf
tidak boleh hanya secara lisan saja atau hanya atas dasar kepercayaan saja. Hanya mengatakan bahwa ya sudah, saya mewakafkan tanah ini untuk masjid. Kan kalau seperti itu tidak sah dan tidak kuat seperti itu ya. Dan juga di sini mungkin kurang pemahaman dari para ahli waris. Harusnya mereka mengetahui dan memahami bahwasanya sesuatu yang atau harta benda yang sudah diwakafkan secara otomatis itu sudah lepas dari kepemilikan keluarga mereka dan sudah menjadi milik umat atau masyarakat umum. Seperti itu. Mereka kekurangan pemahaman. Dan juga lemahnya administrasi. Selanjutnya, pertanyaan yang ke-10. Hukum Islam sangat melindungi konsumen dan pelaku pasar. Ada beberapa jenis jual beli yang dilarang karena mengandung unsur kezaliman. Seperti itu. Yang pertama adalah gharar, yaitu ketidakpastian dalam objek jual beli. Seperti saya akan menjual nih, saya menjual ikan, tetapi ikannya masih di laut, belum diambil. Jadi tidak ada kepastian di sini dan hal itu tidak boleh dilakukan. Bisa saja saya mengatakan bahwa saya bisa menjual 10 kilo, tapi tidak ada buktinya karena ikannya aja belum ditangkap. Gimana ada kepastian di situ? Seperti itu. Nah, yang kedua adalah maisir atau praktik yang mengandung unsur judi. Seperti itu. Jika melakukan sebuah hal di mana yang jual beli tetapi ada unsur judinya, maka hal itu tidak diperbolehkan atau tidak diperkenankan untuk dilakukan. Yang ketiga adalah ada unsur ribanya, yaitu tambahan yang disyaratkan dalam hutang piutang. Seperti saya memberikan utang kepada si A dan saya memberikan syarat bahwasanya kalau Anda telat segini maka Anda harus membayar bunga segini, dan itu bisa aja naik. Nah, pastikan saya ingin keuntungan yang lebih banyak kan. Nah, di situ ada unsur ribanya, maka hal itu tidak diperbolehkan. Dan yang keempat adalah tadlis atau manipulasi kualitas barang, yang biasa kita sebut dengan penipuan atau tidak memberikan informasi dengan baik gitu. Misalnya, saya menjual barang. Nah, barang ini sebenarnya catatnya udah parah. Tetapi karena saya ingin barang ini terjual dengan harga yang saya inginkan, maka saya tidak memberitahu bahwasanya barang ini tuh sudah cacat gitu loh. Kan itu salah satu sikap yang tidak jujur. Mungkin saya ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar, tetapi hal tersebut adalah hal yang tercela. Jadi hal tersebut tidak boleh dilakukan dalam transaksi jual dan beli atau jual beli. Di mana larangan ini ada dan muncul itu untuk menjamin bahwa setiap transaksi didasari oleh prinsip antaradin atau suka sama suka, seperti itu. Kayak saya menjual ini barang A dan saya memberi informasi bahwa barang A ini telah ini dan pembelinya merasa iya saya suka bahwa saya suka maka saya membeli hal itu. Ya, di sini kan fair kan, jadi kayak nggak ada ketidakpastian, nggak ada unsur judi, nggak ada unsur riba, dan nggak ada unsur penipuan, maka hal itu diperbolehkan gitu. Tanpa ada pihak yang merasa tertipu atau dirugikan gitu. Oke, selanjutnya kita ke pertanyaan nomor 11. Nah, ini adalah menurut saya ini adalah pertanyaan yang sering diajukan. Jika bunga dilarang karena riba, bagaimana nasabah bisa untung?
gimana kita bisa dapat untungnya gitu loh ya kan, karena kan kita sering merasa ya ngapain kalau aku nggak untung, ngapain gitu. Perbankan syariah sendiri menggunakan instrumen bagi hasil nisbah atau yang biasa disebut dengan nisbah. Dalam akad mudarabah atau musyarakah, keuntungan yang diperoleh bank dari pengelolaan modal nasabah di sektor real akan dibagi sesuai presentase yang disepakati di awal gitu, atau akad yang sudah disepakati di awal. Selain itu, ada sistem margin dalam jual beli atau mudharabah. Nah, intinya tuh bank syariah bukan menyewakan uang, melainkan melakukan perdagangan atau kemitraan usaha. Nasabah di sini mendapatkan keuntungan dari hasil bisnis yang nyata, bukan dari uang yang melahirkan uang tanpa proses produksi gitu. Jadi biar kedua belah pihak ini sama-sama untung seperti itu. Jadi tidak ada yang dirugikan dan tidak ada satu belah pihak saja yang untung seperti itu. Jadi sama-sama rata gitu. Nah, kita ke pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan nomor 12. Terakhir, mengenai gadai dan asuransi syariah. Motif utamanya adalah tabaru atau tolong menolong, di mana ini bukan hanya semata-mata mencari profit maksimal saja, tapi pada gadai syariah atau yang biasa disebut dengan RAN, cirinya adalah ketiadaan bunga. Nah, bank hanya mengambil biaya jasanya saja seperti jasa penyimpanan atau perawatan barang yang digadaikan. Pada asuransi sendiri atau pada asuransi syariah atau yang biasa disebut dengan tafakul, cirinya adalah sharing of risk. Para peserta saling mengumpulkan dana hibah untuk membantu anggota lain yang tertimpa musibah seperti itu. Jadi, perusahaan asuransi bukan bertindak sebagai penjamin risiko, di mana mereka ini adalah melainkan hanya sebagai pengelola dana titipan dari peserta tadi yang mereka kelola oleh asuransi syariah ini. Nah, keadilan dan transparansi adalah motif utama adanya gadai syariah dan juga asuransi syariah itu. Seperti itu, teman-teman. Nah, demikianlah pemaparan dari saya soal pertanyaan 12 nomor tadi untuk pertanyaan ujian akhir semester ini. Dari seluruh penjelasan tadi, saya menyimpulkan bahwa hukum Islam adalah hukum yang sangat logis dan dinamis dan sangat memperhatikan keadilan sosial. Di sini saya juga menyadari bahwa sebagai mahasiswa pemahaman saya tentu masih harus terus berkembang dan di sini masih terasa kurang. Namun melalui jawaban saya atau video saya kali ini, saya berupaya menunjukkan dedikasi saya dalam mendalami mata kuliah hukum Islam ini. Dan juga saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan ilmu yang luar biasa selama satu semester ini, di semester 3 ini. Semoga pemaparan saya dapat memenuhi kriteria penilaian yang ditetapkan. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam tutur kata maupun sikap saya selama menyampaikan jawaban di video ini secara lisan ini. Saya Elsa Rosintia Putri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya.